pentingnya kita aturkan kehormatan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam merasa prihatin melihat kondisi kehidupan yang sedang berlangsung dalam konteks kehidupan nasional saat ini. Keprihatinan kita itu telah membias sampai ke masyarakat. Saya sangat mengapresiasi Pak Camat beserta masyarakat yang ada di Kecamatan Tanjung Medan ini bersinergi bersama-sama untuk melaksanakan tabligh akbar dalam menyambut hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang sangat tepat, situasi kondisi politik, situasi kondisi budaya adat istiadat yang seolah-olah hilang dari pandangan etika dan sopan santun. Inilah bukti bahwa peran daripada Maulud Nabi itu sangat penting bagi umat manusia. Islam ini bukan agama yang bersifat sempit. Sejak diturunkannya kitab suci Al-Quran, sifatnya adalah universal. Hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Sifat daripada Al-Quran itu adalah kepada seluruh umat manusia untuk membedakan mana hak, mana batil. 2 hari yang lalu kita mendengar ada keributan antara pemimpin bangsa ini dan para politikus. 3 malam saya berdakwah di Medan, saya katakan kepada jamaah, bahkan saya bertanya kepada ibu-ibu, mana yang Anda suka? Suami gajinya kecil, pendapatan keluarganya kecil, tapi hidup dalam satu keluarga rukun dan damai, atau keluarga kaya dengan gaji besar tapi setiap saat berkelahi? Banyak yang menjawab, dan secara pribadi saya akan memilih gaji kecil tetapi hidup rukun. Kita Indonesia ini tiap saat selalu ribut, ekonomi kocar kacir murad marid. Yang ribut bukan masyarakat, yang selalu ribut itu orang-orang yang rakus jabatan yang di atas, lalu mencoba untuk melarang, mempetak-petakkan antara ulama A, ulama B, penceramah A, penceramah B, bahkan ada yang sudah memakai label radikal. Dia yang bingung, dia yang tuduh rakyat. Ada 4 karakter yang melekat kuat di dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi itu orangnya jujur. Yang kedua, Nabi itu orangnya amanah. Yang ketiga, Nabi itu tabligh, suka berdakwah. Dan yang keempat, Nabi bersifat fatona, berbudi pekerti luhur. Apa yang sedang terjadi dalam bangsa ini perlu setiap saat, jangankan malam ini, setiap hari harus diadakan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bikin kegiatan yang melibatkan masyarakat sebanyak ini. Di Medan pun selama saya 3 malam, puluhan ribu yang hadir sampai membludak, masjid pun tidak mampu untuk menampung. Padahal kalau dalam label yang saya bilang tadi, yang dipetak-petakkan, nama Yahya Waloli ini masuk dalam golongan radikal. Saya katakan kami ini bukan ulama, kami ini juga bukan ustaz. Ketika menyampaikan al-mukarram wal-muhtaram, berdosanya hati saya.
Mas, coba yang sensitif itu los aja lah, baru jarimu berhenti tengah adik. Ini yang paling sensitif. Boleh diharapkan di sini. Ini salah harapkan teman. Baru antum jangan berdiri di sini. Saya bukan panglima. Jadi dalam kehidupan umat manusia 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. 123.999 nabi gagal. Sekali lagi, 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, 123.999 nabi gagal. Gagal apa? Gagal menuntun umat manusia ke jalan tauhid. Hanya satu nabi yang berhasil menuntun umat manusia ke jalan tauhid, agama yang benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujahikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu di tengah-tengah kamu untuk mengajarkan kamu, mengajarkan tentang hikmat dan Quran, kitab dan hikmat, Quran dan sunnah, bahkan mengajarkan kepada kamu ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu ketahui. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain untuk memperbaiki karakter umat manusia yang rusak. Kenyataannya sekarang ini yang rusak bukan masyarakat, yang rusak itu orang-orang di atas, yang selalu ribut orang-orang di atas. Masyarakat baik-baik saja, betul apa betul? Iya apa iya? Makanya tertibnya dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tergantung masyarakat. Qiwamud dunya bi arba'ati asas. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama adalah bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau saya mengatakan ilmu para ulama, bukan berarti saya menunjukkan diri saya ulama, bukan. Bukan. Saya hanyalah orang dari kafir yang Allah berikan hidayah dan mencoba untuk menjadi seperti ulama. Saya hanyalah orang yang dari kafir mencoba untuk menjadi ustaz. Kenapa? Karena para ulama dan para ustaz sudah tidak konsentrasi mengurus umat. Saya keliling Indonesia jadi tahu. Mau menyangkal apa? Lihatlah yang hadir ini, padahal bukan ulama yang datang. Mereka rindu, mereka haus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini, Muslimnya Indonesia adalah Muslim terbaik. Allahu Akbar. Kebetulan saya bukan Ustaz Amro. Jadi saya harap yang paling penting dalam dakwah ini adalah sound system. Ini sound system kalau nggak diperbaiki saya stop.
Kita bertanggung jawab atas kebaikan negara dan agama ini. Saya sudah pesan berulang-ulang kali kepada Pak Alimuddin di Hasibuan, tolong sound systemnya diperbaiki dengan baik. Beribu-ribu kali, tanya beliau. Setelah, kalau sudah saya rasa enak, feedbacknya cocok, baru saya lanjutkan. Al-Quran itu adalah pedoman sekaligus rahmat bagi alam semesta. Allah. Al-Quran adalah rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang beriman. Ya sudah, kita ikuti aja lah maunya. Kita mungkin memang kemampuan hanya sampai ke situ. Kiwamud dunya bi arba'ati asas. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya cumalah seorang kafir yang diberi Allah petunjuk memeluk Islam. Saya cinta, saya sayang agama ini, makanya saya selama kurang lebih 13 tahun tidak pernah berhenti berdakwah, berkeliling Indonesia untuk menegakkan dinul Islam, dinul haq. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor, saya bukan Ban Serif, saya bukan Ban Belakang. Bu, di antara kamu ini ada nggak kira-kira janda muda? Ada, Bu? Ada? Enggak, saya nggak mau melamar. Boleh saya tanya, kira-kira kalau ada janda muda, pertanyaannya simpel. Janda muda yang ditinggalkan suaminya, lalu suaminya pergi menikah lagi. Yang ada di benak pikiran dan hati si janda muda ini, pertama marah, yang kedua kecewa, yang ketiga frustasi, dan bahkan tidak sedikit yang lompat bergedung bertingkat di Malaysia karena suaminya pergi menikah lagi. Inilah peran penting seorang ulama yang tidak berubah menjadi politikus. Kalau ulama sudah berpolitik, Allahu Akbar, sama dengan suami meninggalkan istri dan anak. Karena ilmu para ulama itu penting. Allahu Akbar. Ilmu para ulama itu penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ilmu para ulama lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Pak polisi yang ada duduk di sana, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, nggak mampu mengatasi kebobrokan mental daripada masyarakat Indonesia. Allah, agama ini adalah dakwah. Saya pun datang sebagai seorang pendakwah ke sini, tidak ada interest kepentingan lain kecuali mencari nilai di hadapan Allah. Pulang saya umat jadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesamanya. Bertanggung jawab kita. Negara ini tidak akan jadi baik kalau umat mayoritas muslim ini rusak.
Betul apa betul? Makanya saya katakan, saya datang bukan dalam kapasitas sebagai ustaz, saya datang bukan dalam kapasitas sebagai ulama, saya datang dalam kapasitas sebagai seorang pendakwah mubaligh. Ghadwatun fisabilillahi aw rahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Di kaki saya ini bertuliskan kata-kata kalimat berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tertibkan masyarakat ini, nggak mampu, petugas nggak mampu. Mengurus umat sebanyak ini, bukan itu Pak, sistem saya bukan minuman. Para ulama itu yang akan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, bukan sekolah, bukan lembaga pendidikan, agama, Islam, Al-Quran, hadis Nabi SAW, itu yang akan membentuk manusia menjadi manusia yang sempurna. Yang kedua, bi'adlil umaro, adilnya pemerintah. Ini yang paling penting. Saya selalu katakan, kalau orang hafal Pancasila bukan dari satu ke bawah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan eskalasi konflik bahkan sesama masyarakat Indonesia saling membunuh, persoalannya cuma satu, karena ketidakadilan yang terjadi bagi bangsa ini. Betul atau betul? Makanya kalau orang hafal Pancasila bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan dulu bicara Tuhan, jangan dulu bicara Allah, jangan dulu bicara iman. Kalau adil itu tidak diwujud nyatakan dalam konteks sistem bernegara, rusak di mana-mana. Sebelum pilpres, bahkan sampai hari ini agama Islam dibawa-bawa, Islam dibawa-bawa, dipeta-petakan. Ini Ustaz anti Pancasila, ini Ustaz anti NKRI, ini Ustaz anti Undang-Undang Dasar, ini Ustaz anti persatuan. Kami inilah anak bangsa yang bergerak untuk mempersatukan, mengkokohkan negara ini di atas benteng kekuatan umat Islam, karena benteng NKRI adalah umat Islam. Dengan pura-pura PKI. Betul apa betul? Yang anti Pancasila itu bukan Ustaz, PKI. Nah, kalau PKI dengar marah sekali dia. Aduh, sakitnya bukan di sini Bu, di sini. Aduh, sayang soal sistem begini kawan. Ini yang datang bukan kalian. Masya Allah, habis mengaku. Udahlah, ikuti aja apa yang ada. Yang ketiga, padahal panjang ini, tapi potong-potong singkat-singkat lah. Siap-siap mobil Mir, sekarang kita. Nah, sudah dihidupin. Belum tahu ya Waloni kalian. Yang ketiga, bisa kuatil akliyah, kedermawanan orang-orang kaya. Kalaulah negara ini peduli, orang-orang kaya peduli dengan umat sesama Muslim, tetangganya mau mati lapar, dia hanya berkunjung ke Mekah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tetangganya mau mati lapar, dia nggak peduli.
Nah, banyak kan? Sawitnya berhektar-hektar, karetnya berhektar-hektar. Saya tanya tadi, apa mayoritas pekerjaan umat di sini? Petani, Ustaz. Petani itu lebih kaya daripada pegawai. Petani itu lebih kaya daripada pejabat. Petani itu adalah orang yang memerintahkan dirinya sendiri mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi ke Eropa, dia pergi keliling dunia, orang saudaranya sendiri dibiarkan kelaparan. Datanglah serigala-serigala berbulu domba, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, baptislah kalian dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus. Murtadlah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesama Muslim sudah saling tidak peduli. Lihatlah kiai besar yang datang, sound sistemnya begini. Malu-maluin. Allahu Akbar. Yang datang ini bukan mu'alaf. Bukan. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk masuk Islam. Ini Islam asli yang datang. Allahu Akbar. Antum yang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Yang datang ini adalah muhtadin. May yahdillahu fa huwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi rupa-rupanya sound system ini harus begini. Bu, saya bisik-bisik sama bapak aja di kamar. Jadi kesimpulannya gini, Bu. Ibu kalau sama suami di kamar, anak-anak enjoy aja di luar. Betul? Artinya persoalan negara ini sudahlah, kalianlah yang urus, pejabat pemerintah termasuk camat. Besok kita yang ke kebun silakan ke kebun, yang pegawai disiplin ke kantor, tentara disiplin ke markas, polisi silakan urus sendiri untuk urus masyarakat. Semua kita sibuk dengan kesibukan kita. Masyarakat nggak usah campur urusan orang tua. Pemerintah juga nggak usah campur urusan masyarakat, termasuk urusan daripada agama. Kalau pemerintah sudah intervensi agama, awas hati-hati. Awas, bahaya. Justru yang menertibkan dunia ini adalah ulama. Islam ini agama yang penuh dengan kedamaian. Dulu saya waktu masih pendeta, saya anggap Islam ini agama teroris. Ketemu orang berjenggot, saya bilang ini teroris. Itu waktu saya kafir dulu. Inilah. Sekarang saya pakai jenggot, bukan teroris. Ketemu orang pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan umat Islam. Tuduh menuduh, hakimi menghakimi. Saya baru lihat WA dari orang yang mengirim saya. Ada seorang pejabat yang baru dilantik menteri. Padahal tanggal berapa itu saya lihat mereka duduk di tangga istana, 34 orang. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang duduk di tangga istana ini diberi hikmah oleh Allah untuk mampu menuntun bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan bangsa ini, kita doakan negara ini. Kita tidak disuruh dalam ajaran Islam untuk mendoakan orang zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad saba'a yusallahi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, sama saja dia mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi orang zalim jangan didoakan umur panjang. Kalau jelas-jelas zalim, doakan supaya cepat mampus. Betul apa betul? Siapa yang zalim itu? Dia sendiri yang tahu siapa. Agama Islam tapi suka-suka menjelekkan orang zalim atau zalim itu? Zalim atau zalim?
motor. Di luar sana banyak motor, banyak mobil diparkir, rumah bagus-bagus biar di tengah hutan, tanaman-tanaman sawit, tanaman-tanaman karet, jabatan pangkat tuh yang duduk di depan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, berpangkat semua, berkedudukan berkasta-kasta, berlapis-lapis aset harta yang Allah berikan. Kenapa? Karena melekat di dalam diri kita keberkahan agama Islam. Lalu setelah antum menjadi pejabat, antum menjadi seorang terpandang Abdul Nas, antum mulai menindak, menuduh-nuduh saudaramu Muslim. Allahu Akbar, dosa apa ini ya Allah? Jaga. Pemerintah harus lebih respect, pemerintah harus lebih hormat kepada mayoritas umat Islam kalau negara ini mau jadi baik. Saya bukan ulama, sekali lagi saya orang dari kafir, tapi saya cinta agama ini. Masa saya dari kafir saya cinta? Antum yang dari nenek moyang Islam suka menjelek-jelekan orang. Rangkul anak saya di rumah, kalau saya nggak ada saya main tangan, saya panggil. Ada yang laki-laki tidak mau sholat, saya panggil, Zakaria sini kau, kenapa kau tidak sholat? Kenapa kau tidak sholat subuh? Ngantuk Pak, besok jangan lagi ngantuk ya, disiplin kamu ya. Kalau kau tidak disiplin, saya tidak kasih makan kamu dalam rumah. Besok pagi dia bangun, tapi saya tidak pernah menampar atau memukul. Ini belum apa-apa kita, Masya Allah. Di bulan Ramadan kemarin berdarah-darah kita hanya karena kepentingan politik. Ini yang kumpul ini kan pasti ada cepong, ada juga kampret ini. Kemarin saya pun kemarin kampret. Ngapain bohong-bohong? Memang betul. Saya pilih Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah kalah. Apa yang kita pertengkarkan, kenapa kita berkelahi, itu terus dibawa-bawa kemana-mana sampai hari ini. Sudahlah, sudah duduk di tangga istana, cepong dan kampret sudah selesai, si kampret ke dalam. Ngapain kita ribut lagi? Bersatu kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menata kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depan. Pak Jokowi tinggal berpikir bagaimana ekonomi ini diperbaiki. Pak Prabowo masuk ke dalam istana, ribut masyarakat. Ustaz, bagaimana itu Pak Prabowo sudah masuk ke dalam pemerintahan Jokowi? Loh, apa salahnya? Beliau orang Indonesia, beliau kesatria, pejuang, mantan Kopassus, jiwanya militer. Saya anak tentara, tahu bagaimana jiwa seorang militer, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan mengabdi kepada Pak Jokowi, bukan mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Bisa suaranya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang keempat adalah bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Pak Camat, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. 4 poin yang menjadi pilar kekuatan kita untuk menatah lebih jauh masa depan bangsa dan memperkokoh kekuatan akidah Islam di masyarakat. Ingat baik-baik wahai jamaah, hancurnya kalau Islam ini sudah retak, agama ini sudah tidak lagi ada girohnya, maka tumbuhlah kehancuran bangsa ini. Masya Allah, bukan karena pemberontakan masyarakat, tidak. Kita sudah mencoba kemarin di Monas, kumpul berjuta-juta di Monas. Apa hasilnya? Yang dihasilkan adalah pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan, kematian di mana-mana. Stop. Saya nggak pernah bergabung dengan organisasi Islam manapun. Menegakkan agama ini tidak perlu personal. Menegakkan agama ini perlu profesionalitas, mampu membaca jejak-jejak politik di masyarakat. Yang saya sangat takutkan, bangsa ini kalau mayoritas sudah diselewengkan hak-haknya, yang saya takutkan ada satu persoalan yang tidak pernah tercatat dalam Quran dan hadis. Yang ditakuti di dalam Islam ini bukan doanya kiai,
bukan doanya ustaz, bukan doanya ulama. Yang ditakuti dalam Islam ini sesuai hadis Nabi SAW adalah bid'awatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Dia terkapal di emperan-emperan toko, dia menangis di bawah pohon-pohon sawit. BPJS naik, ibu melahirkan, anaknya meninggal dunia, dipikul, tidak ada ambulans yang membawa. Masya Allah. BPJS juga dinaikkan 100%. Tidak ada di Al-Quran dan hadis mengatakan hati-hatilah dengan doa sang ustaz, doa ulama, doa kiai, doa buya. Nggak, di dalam hadis yang jelas doa orang-orang miskin, haknya ditindas, dia menangis, maka ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah, bencana dan musibah hadir bagi bangsa. Itu yang saya